Saya akan share screen. Sudah terlihat ya. Jadi sebagai gambaran, Laboratorium Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta itu kita melakukan pelayanan hematologi, hemostasis, kimia, imuno, urin, feses, cairan tubuh, mikro, PA dan PCR. Ini jumlah adminnya, PK 7, PA-nya 2, ini jumlah analisnya, kepala unit 1, SPPK-nya 2, mikro 1, spesialis patologi anatominya ada 3. Nah, ini sebagai gambaran, kita ketahui bahwa waktu tahun lalu 2020 kita mulai start pandemi, di mana pelayanan laboratorium ini juga mulai mengalami perubahan fokus atau konsentrasinya, di mana sebelumnya pada saat Januari ini pemeriksaan PCR itu atau pemeriksaan yang berkaitan dengan COVID itu tidak ada sama sekali. Pada saat sebelum pandemi COVID, pemeriksaan hematologi itu berkontribusi sekitar 17%. Nah, dengan berjalannya waktu, pemeriksaan SARS-CoV-2 ini mulai meningkat, sehingga mulai terjadi perubahan fokus dari laboratorium, di mana pemeriksaan hematologi menjadi turun sekitar 7%, tetapi pemeriksaan yang terkait dengan COVID-19 itu meningkat menjadi 26%. Nah, tantangan tersendiri untuk hematologi selama pandemi COVID ini, karena di kami kebetulan manajemen itu menetapkan TAT KPI untuk RSPI hematologi untuk kasus dari permintaan dari emergency itu harus 30 menit. Terus kemudian PCR itu juga hasil yang same day result kurang lebih sekitar 5 jam. Pemeriksaan rapid 1 jam, antibody assay sekitar 2-3 jam. Nah, mau berbagi sedikit saja sebelum adanya di I60, TAT 30 menit ini rasanya agak-agak sulit ya, karena kan kita ketahui kadang emergency itu kan pasien yang memang datang sudah dalam keadaan emergency, di mana misalnya untuk kasus-kasus yang trombositnya rendah, kita harus butuh konfirmasi pembuatan slide, pembacaan manual. Nah, ini jika dikerjakan manual, kita ketahui bahwa ini membutuhkan waktu sekitar hampir 1 jam. Jadi untuk memenuhi TAT 30 menit ini rasanya sulit, seperti itu. Terus kemudian untuk manual morfologi, kita ketahui bahwa antar analis itu juga bisa berubah atau bisa tidak sama kualitas dari pembuatan slide-nya dan pewarnaan. Nah, ini sebagai perbandingan untuk TAT ketika kita kerjakan secara manual kurang lebih 60 menit, di mana pewarnaan dan pembuatan slide itu kita tunggu sampai kering, ini memakan waktu 45 menit kurang lebih. Nah, ketika menggunakan BI60 ini menjadi kurang lebih 28 menit per sampel, apalagi ketika dilakukan secara batch, bisa sekitar 3 menit per sampel. Jadi kita lihat bahwa ini lebih efektif dan juga lebih cepat. Ini alat yang terinstall di laboratorium Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi workflow-nya pertama kita tempatkan tabung EDTA di sini, di sampler. Kemudian alat XM itu akan melakukan perhitungan dan duplo jika diperlukan. Nah, biasanya ini sebelumnya saya sudah tetapkan, misalnya jika ada flagging platelet clamp atau flagging dari blast itu, maka alat akan secara otomatis membuat slide. Jadi tanpa diinstruksikan atau tanpa diminta oleh analis, jika di alat XM terdapat 2 flagging tersebut, maka alat akan otomatis membuat slide di slide maker. Nah, setelah dibuat slide di slide maker, diwarnakan, kemudian dilakukan pembacaan dengan digital morfologi. Ini ada 17 tipe WBC, ada 6 RBC prekarakterisasi,
dan juga bisa untuk perhitungan estimasi dari platelet. Setelah itu dilakukan klasifikasi, review, dan pelaporan. Nah, jadi sebagai gambaran, ini saya tampilkan videonya. Jadi ini adalah untuk WBC preklasifikasi. Jadi di dalam alat DI itu sudah melakukan klasifikasi, tetapi tetap ini saya mengatakan bahwa alat ini tidak menggantikan peran SPPK dalam menginterpretasi atau membaca slide. Alat ini sebagai pengganti mikroskop, di mana kita harus cari-cari sel atau menemukan sel seperti itu. Jadi ini sudah dalam keadaan terplot, apakah itu di neutrofil, apakah itu di monosit, eosinofil, basofil, seperti itu. Tetapi tetap kita harus review satu-satu. Maksudnya terkadang alat ini antara batang dan segmen ini kadang aplikasi, jadi diklasifikasi, jadi kita melakukan mohon maaf sebelumnya Dr. Tirsa terputus. Saya coba kontak lagi sebentar. Sudah belum? Oke, sudah. Oh, oke. Mohon maaf, ada permasalahan di jaringan. Nah, jadi seperti ini. Untuk 17 WBC prekarakterisasi itu adalah, jadi kadang-kadang ada sel yang tidak dapat diidentifikasi oleh alat DI morfologi. Nah, ini kita harus melakukan reklasifikasi, kita pindahkan selnya ke, apakah itu ke batang, apakah itu ke segmen, eosinofil, atau sel yang lainnya. Seperti itu. Atau misalnya pada keadaan limfoatipik, di mana limfositnya besar dan mirip menyerupai monosit. Nah, itu bisa saja juga terdapat kesalahan pembacaan dari DI, sehingga kita harus mengklasifikasi hal tersebut. Nah, hasil dari DI ini juga terkoneksi dengan hasil XN yang ada di alat. Jadi kita bisa melihat perhitungan alat dan juga membandingkan dengan perhitungan dari DI. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Agnes bahwa terdapat daily QC yang dapat dilakukan. Jadi kita menggunakan sampel dari pasien-pasien yang normal, kemudian kita lakukan smear dan dilakukan pembacaan secara yang melakukan smear adalah alat. Jadi kita melakukan seperti tadi, dimasukkan ke dalam alat XN, kemudian dilakukan pembuatan slide secara otomatis dan dibaca oleh alat DI untuk QC tersebut, dan itu dilakukan setiap hari. Yang sebagai kriteria pass-nya adalah 97%. Nah, keuntungan yang lain adalah remote review. Nah, ini saya melakukannya langsung di meja kerja, langsung di ruangan saya, di mana ini bisa terremote dari alat. Jadi kita tidak perlu langsung di depan alat untuk melihat gambaran-gambaran dari sel-sel tersebut. Ya, keuntungannya adalah kita less kontak dengan samples, jadi itu lebih aman untuk user. Dan untuk kerahasiaan data ini melalui VPN, jadi tidak ada permasalahan untuk masalah kerahasiaan data. Terus kemudian yang kedua, seperti kita ketahui, kadang-kadang kan untuk jumlah sel yang sangat sedikit, itu kadang satu slide itu tidak cukup untuk sampai 100. Nah, ini kan butuh beberapa slide. Nah, itu kita mencarinya kan agak lama dan susah seperti itu. Nah, dengan alat ini jadi secara postur, secara posisi kerja juga menjadi lebih nyaman. Nah, saya pernah kejadian waktu itu hari Minggu, tiba-tiba ditelepon oleh manajemen karena diminta untuk membaca gambaran darah tepi dari pasien VVIP.
Jadi minta hari itu juga, saat itu juga harus dibaca, katanya seperti itu. Nah, kemudian saya teringat bahwa ini di komputer saya itu terremote dengan terkoneksi dengan alat BI, morfologi BI. Jadi saya kemudian telepon bagian IT rumah sakit, dan memang kebetulan saya dibekali laptop yang memang bisa bekerja untuk remote hasil PCR. Jadi pada saat itu saya berpikir, wah kalau misalnya saya bisa remote PCR, berarti saya bisa remote untuk DI60 ini. Dan setelah itu memang ternyata bisa. Jadi saya terkoneksi dengan layar di ruangan saya dengan TeamViewer. Jadi tetap bisa membaca gambaran darah tepi dari rumah seperti itu, tanpa menunggu waktu yang lama. Nah, kemudian ini sedang dalam uji coba dengan dokter PA kami, di mana waktu itu mencoba sampel dari pap smear, dari lipid based pap smear. Nah, ini salah satu contohnya. Ya menurut beliau sih hasilnya baik, hasilnya bagus. Terus kemudian bagi mereka hal ini juga jadi mudah karena bisa dapat berkonsultasi, atau misalnya dengan konsultannya itu lebih mudah karena ada gambaran secara digitalnya. Hanya tantangannya memang karena alat DI-nya kami hanya satu, sedangkan di kami ini jumlah sampel PA-nya cukup banyak. Jadi ditakutkan mengganggu juga untuk pemeriksaan hematologi. Jadi sedang dipertimbangkan apakah memiliki satu lagi untuk alat khusus untuk sampel-sampel PA seperti itu. Nah, ini contoh kasus yang ada di RSPI waktu itu. Jadi pada tanggal 15 Juni 2020 pasien datang ke emergency, seorang wanita usia 23 tahun, 3 hari demam, batuk, dan sakit kepala. Jam 10:30 dilakukan pemeriksaan, order pemeriksaan oleh dokter emergency, yaitu darah lengkap, SGOT, SGPT, NS1, Salmonella TVM, dan COVID-19 rapid test. Pada saat waktu bulan Juni kita ketahui bahwa pemeriksaan PCR masih sangat sulit, dan di kami waktu itu bulan Juni lagi baru start juga awal PCR, jadi masih sebagai screening masih dipakainya rapid saat itu. Nah, kemudian 10.52 sampel diterima oleh laboratorium. Jam 11.18, jadi ternyata pasien ini ada blastnya. Jadi dalam waktu kurang lebih sekitar 26 menit, itu kita sudah dapat melaporkan nilai kritis blast kepada klinisi di emergency. Setelah mendapatkan informasi bahwa adanya blast, pasien masuk ke rumah sakit dan dirawat kurang lebih dari 1 bulan dan diberikan kemoterapi. Nah, ini kita lihat bahwa pada saat tanggal 15 Juni dia datang di emergency itu, jumlah leukositnya adalah 124.000. Kita lihat di channel WBC ini ada titik-titik merah. Ini menandakan bahwa curiga blast, yaitu mieloblast, sedangkan kalau yang titik merah di atas itu adalah untuk limfoblast atau abnormal limfo. Nah, sedangkan untuk yang gambar di sebelahnya ini adalah merah, ini blast. Kita bisa lihatnya di lab only. Nah, ini RBC karakterisasinya, dan untuk WBC preklasifikasinya ditemukan blast 96,5%. Jumlah trombositnya pada XLSM adalah 47.000. Ketika kita menjumpai trombosit yang rendah, maka ketika dikonfirmasi dilakukan perhitungan estimasi platelet itu adalah sekitar 44.000. Pada pasien ini dilakukan hasil untuk leukemia phenotyping, didapatkan kesan myeloid lineage aberrant expression CD7, hasil BMP-nya sesuai dengan AMLM1, dan ini adalah hasil sitologi dan sitogenetiknya sesuai dengan AMLM1. Blastnya adalah mieloblast. Jadi perjalanan pasien ini pada saat waktu pertama kali itu jumlah leukositnya 120.000 lebih, bahkan pernah sampai di atas 160.000.
dengan sel belas yang hampir 100% di atas 90%, kemudian dilakukan start kemoterapi pada tanggal 22 Juni. Pada saat start kemoterapi tanggal 22 Juni ini, jumlah belasnya semakin turun dan ikuti dengan penurunan dari jumlah leukosit yang sangat signifikan. Nah, ketika jumlah leukositnya ini rendah, alat DI60 ini masih dapat mampu mengenali sel belas. Nah, seperti ini jumlah leukositnya adalah 380. Ada flagging blast di alat XN. Kemudian saya lihat di alat DI morfologi dan juga dilakukan preklasifikasi, didapatkan blastnya adalah 46,5%. Padahal jumlah leukositnya adalah 380, tapi masih dapat tertangkap oleh kamera dari DI. Nah, pada tanggal 1 Juli juga jumlah leukositnya 260, blastnya sudah turun drastis dan diketahui ada sekitar 5%. Oh ya, sebelumnya, nah ini ketika jumlah leukositnya rendah 260, memang secara perhitungan dari jumlah leukositnya, jumlah leukositnya ada tidak mencapai 200. Nah, kalau pada sel-sel yang normal itu jumlah leukositnya itu biasanya yang dihitung oleh alat DI itu adalah 200 sel. Tetapi ketika jumlah leukositnya rendah, yang dihitung oleh alat DI ini masih cukup baik, masih di atas 100 sel, 129 sel. Jadi ini juga ketika 260 masih dapat terhitung sekitar 101 sel. Jadi sebagai kesimpulan, ketika saat menghadapi pandemi COVID ini, di mana jumlah tes yang berkaitan dengan COVID ini meningkat, kita sebagai SPPK tetap harus melakukan review pemeriksaan hematologi, di mana review itu juga menjadi review yang manual. Nah, tapi dengan sistematisasi hematologi ini memberikan hasil yang cepat dan juga tepat. Seperti kemudian yang kedua, jumlah leaf count dari hasil WBC yang rendah ini cukup dapat dipercaya dan akurat. Dan kemudian yang ketiga, terdapat QC harian dan hasil pasien ini tersimpan di dalam sistem, di dalam software, sehingga ketika ingin mereview atau ingin melihat perkembangan pasien sebelum-sebelumnya itu, kita tidak perlu membongkar, cukup mencari nomor dan nama pasien tersebut, sehingga traceability-nya menjadi lebih mudah. Dan dapat melakukan scanning untuk pemeriksaan yang non-blood, seperti yang tadi liquid based psikologi dari Pap smear. Kalau bone marrow, saya belum ada pengalaman untuk bone marrow. Gitu. Dan kemudian yang terakhir, ya posisi kerja menjadi lebih enak, mata juga tidak lelah. Nah, ada beberapa limitasi, ada beberapa. Pertama, tetap seperti yang tadi saya katakan bahwa alat ini tidak menghilangkan peran atau interpretasi dari SPPK, karena alat ini hanya menemukan sel, tetapi tetap interpretasi atau morfologi sel itu kita yang harus menentukan. Jadi ada yang secara otomatis mereka tentukan, tapi kita harus mengecek apakah yang sudah diklasifikasi oleh alat ini benar atau tidak. Kemudian yang kedua, pengalaman untuk leukosit dari neonatus. Ini seringkali tampaknya itu selnya itu mengalami lisis, mengalami pecah. Mungkin harus direview untuk protokol cara pembuatan darah-darah bayi atau neonatus, apakah ini ada prosedur tersendiri, karena untuk slide maker yang otomatis ini kan tergantung dari sudut dan tekanan ketika saat melakukan smear. Nah, apakah untuk darah neonatus ini dipisahkan protokolnya sehingga bisa dipilih oleh the user? Nah, ini masih dibicarakan dengan PT Sysmex. Kemudian yang ketiga, untuk slide dengan extreme high leukosit lebih dari 200.000 berdasarkan yang pengalaman di sini, itu terkadang selnya menjadi numpuk dan tidak bisa dapat terbaca dengan baik oleh DI60.
Bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dilakukan pengenceran dengan pengenceran sampai mencapai kurang lebih sekitar 100.000 atau di bawah 100.000, atau dilakukan smear manual dan diwarnai manual, kemudian direview di DI60. Karena kenapa diwarnai manual? Karena pewarnaan di alat otomatis ini kan itu general untuk kasus-kasus leukosit yang di bawah 200.000. Tapi kita ketahui ketika lebih dari 200.000 ini, itu selnya banyak, membutuhkan serapan pewarnaan itu lebih banyak. Jadi warnanya kadang suka pucat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah softwarenya hanya available di PC. Terus, yang terakhir adalah ketika ada perubahan dari reagen pewarna, ini membutuhkan adjustment untuk jadi kita masih cari-cari lagi, misalnya buffernya sama pewarnanya berapa banding berapa, dan dilakukan pewarnaan selama berapa lama. Nah, ini kita masih butuh adjustment untuk ketika terjadi perubahan merek atau perubahan merek dari reagen pewarna. Seperti itu. Sekian, terima kasih, itu yang dapat saya sharekan. Saya kembalikan lagi ke Mas. Selamat siang. Terima kasih Dr. Tirza untuk paparannya yang sangat menarik. Mungkin di sini kita sudah mendapat pertanyaan, kurang lebih ada 13 pertanyaan. Saya coba bacakan dari yang pertama, Dok, ya. Mungkin ini akan ada yang saya bisa jawab langsung, tapi nanti tolong tambahkan Dr. Tirza jika memang ada yang ingin tambahkan. Oke, yang pertama dari Dr. Linda Rosita dari Rumah Sakit JIH. Izin bertanya, apa saja faktor pengganggu dari pembacaan digital morfologi Sysmex? Nah, mungkin di sini tadi sudah disampaikan, mungkin di slide terakhir di sini adalah beberapa limitasi memang karena alat kami protokolnya standar untuk semua sampel. Jadi untuk pewarnaan, untuk sampel-sampel yang butuh pewarnaan khusus atau treatment khusus, di sini memang jadinya belum bisa dihindarkan, preparasinya itu harus manual. Tapi jika semuanya sudah memiliki preparat yang baik, rasanya itu tidak ada masalah untuk dibaca oleh digital morfologi di I60 maupun di C1, sebenarnya teknologinya sama. Mungkin ada yang ingin tambahkan, Dok, mengenai hal tersebut? Enggak sih, ya itu tadi ya, khususnya sih biasanya pada darah yang dialami di sini ya, itu untuk darah neonatus ini agak seperti kayak agak fragil gitu ketika dilakukan pemeriksaan smear di alat. Jadi tampak gambarannya itu banyak yang lisis, banyak yang pecah untuk sel-sel leukositnya. Jadi kalau misalnya pembuatan preparatnya sudah baik, harusnya tidak ada masalah dari sisi pembacaan morfologi di I60-nya, Dok. Oke. Baik, terima kasih Dr. Tirza. Untuk pertanyaan kedua, Dr. Gama, izin bertanya, jika menggunakan di I60, apabila dijumpai situasi hiperleukositosis, berapa lama waktu analisis morfologi sel leukositnya? Itu pertama. Yang kedua adalah alat watch 100i, apakah sudah bisa diakses peruntukannya di lab swasta? Oke, yang pertama dulu, dokter, untuk dijumpai hiperleukositosis, tadi yang sempat disampaikan oleh Dokter Tirza, kalau preparasinya sendiri memang perlu preparasi yang khusus, tapi misalnya untuk dibaca sebenarnya masih sesuai dengan throughput yang ada di alat, yaitu 30 slide per jam adalah kurang lebih 2 menit, Dok. Mungkin ada Dokter Tirza yang ingin ditambahkan mengenai statement tersebut, Dok? Ya. Kalau untuk hiperleukositosis, waktu analisis morfologinya, ketika analisis morfologi di DI itu waktunya sih sama, waktu pembacaannya, karena dia kan mencari 200 sel untuk yang hiperleukositosis. Cuma memang yang menjadi kendala adalah ketika hiperleukositosis ini selnya bertumpuk ini, jadi ini yang menjadi kendala. Kadang di dalam satu gambar itu suka ada 2 slide. Suka ada 2 sel maksudnya. Nah, ketika ditemukan 2 sel itu kita melakukan namanya split cell. Jadi kita pisahkan lagi selnya. Baik, terima kasih Dr. Tirza. Untuk pertanyaan keduanya mungkin untuk saya. Jadi untuk Watch 100i, apakah bisa diakses untuk lab swasta? Saat ini Watch 100i terbukanya hanya di katalog dokter, mohon maaf.
Jadi untuk di swasta mungkin kami arahkan untuk alat 3 partip kami yang lain yaitu XP series seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga dari Dr. Novi dari RSUD Kota Bekasi, izin bertanya di I60 bila ada clumping trombosit, apakah digital imaging bisa menempelkan clump tersebut? Saya harus jawab terlebih dahulu. Di sini memang untuk clump bisa terdeteksi dok dan bahkan ada kelasnya tersendiri. Jadi kalau misalnya terdeteksi itu akan masuk dalam kelas platelet agregasi namanya dok. Nah, mungkin Dokter Tirsa pernah ada pengalaman menemukan platelet clumps ini di sampel dok, silakan. Ya biasanya sih langsung dari screeningnya sih dari awal ya, dari alat HN itu sudah keluar flagging platelet clump, tapi ketika di alat DI-nya benar kata Agnes tadi bahwa itu di bagian bawah itu ada kalau boleh saya izin sharing untuk software Vision-nya saya tampilkan. Ini jadi screen mungkin sudah bisa terlihat. Nah, ini di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada yang namanya trombosit agregasi. Seperti itu. Nah, ini contohnya adalah di sini. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini kan sebenarnya tidak terlihat bahwa ini apa. Nah, ini biasanya kita lakukan reklasifikasi menjadi artefak misalnya. Jadi ini kita bisa lakukan reklasifikasi menjadi artefak seperti itu. Atau misalnya ini kita lihat bahwa ini bukan sel blast. Nah, ini kita reklasifikasi bisa sebagai. Nah, biasanya suka ada pilihannya nih. Jadi ada dari di SST-nya ini ada first suggestion, second, dan third. Nah, kita apakah setuju? Kalau misalnya setuju, kita klik yang ini, atau misalnya kita nggak setuju, kita pilih yang lain. Seperti itu. Mungkin bisa lebih jelas. Baik, terima kasih Dokter Tirsa untuk tambahannya dengan langsung showing dari komputer dokter ya, dengan remote review yang ada di komputer dokter itu bisa langsung diakses tanpa harus ke depan alat. Oke, saya coba pertanyaan keempat dari Dokter Hega, spesialis patologi klinik. Bila menggunakan sampel bone marrow, smear dilakukan manual. Benar dok, jadi untuk aspek 10 memang hanya untuk preparasi sampel darah, sedangkan untuk bone marrow tetap harus manual. Namun pada waktu ingin di-scan itu bisa langsung di loading saja di I60. Nah, mungkin Dokter Tirsa belum ada pengalaman dok ya, belum. Jadi mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan nomor 5, Dokter Briliana, Rumah Sakit Mata. Ingin bertanya, untuk data foto tersebut akan tersimpan berapa lama? Terima kasih. Untuk data foto, ini bisa disimpan di alat sesuai dengan kapasitas dari hard disk-nya dok. Jadi standar PC-nya seperti apa, jika memang ingin lebih banyak, ini bisa seperti diperbesar saja dok, sesuai dengan kebutuhan. Atau misalnya ingin di backup, ditaruh di server yang lain, itu juga bisa. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan backup-nya dok. Seperti itu. Untuk yang nomor 6, pertanyaan ke-6, Dr. Nurleli dari RSUD Dr. Zubir Mahmud ingin bertanya, apakah untuk parasit malaria bisa dibacakan secara digital sama seperti digital morfologi? Terima kasih. Untuk saat ini dok, untuk parasit sebenarnya tertangkap dok, hanya saja belum ada klasifikasinya secara spesifik begitu dok. Dan untuk ini sebenarnya kami terdapat harus ditambahkan lisensi tambahan dok untuk advance RBC untuk mendapatkan ini. Namun untuk di Indonesia ini belum tersedia dok. Mungkin Dokter bisa ada pengalaman dok dengan sampel malaria di alat dokter di RSPI? Untuk sampel malaria ini ya seperti tadi aku katakan bahwa benar bisa tertangkap di channel RBC-nya, tetapi juga tidak bisa dilakukan perhitungan atau mengenali sel tersebut adalah parasit malaria di dalamnya eritrosit. Itu belum ada, tetapi kita paling hanya bisa melihat di channel di RBC-nya. Tapi untuk perhitungan tetap kita lakukan manual di slide di mikroskop.
Oke, terima kasih banyak Dr. Cynthia Ayu atas pertanyaannya. Jadi blood yang di sini itu adalah tidak membedakan myeloblast ataupun lymphoblast. Jadi hanya klasifikasinya adalah blast. Seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa untuk bisa dapat lebih memastikannya lagi dengan pemeriksaan tambahan yaitu dengan immunophenotyping atau leukemia phenotyping. Jadi di dalam alat 3 ini hanya klasifikasinya adalah blast, hanya itu saja. Mohon maaf tadi termute. Saya ulang kembali, Dr. Tigor dari RSUD Natuna, izin bertanya, flagging apa saja yang terdapat pada sismed digital morfologi? Nah, mungkin di sini bukan flagging block posisinya, tapi adalah parameter. Jadi untuk parameternya yang sudah ada 17 WBC, kelas WBC, karakterisasi dari 6 FBC dan juga faktor estimasi. Mohon maaf, waktu diskusi tinggal 2 menit lagi. Oke, baik. Baik, ini mungkin masih ada beberapa, saya coba bahas secara cepat, Dokter ya. Jadi pertanyaan ke-9, Dr. Hernia dari Semarang. Selamat siang, Dr. Hernia. Untuk program pengecatan dari alat atau di program sendiri, saya bantu jawab cepat. Di sini kita akan mengadopsi dari yang manual, Dok. Dari yang manual kami adopsi settingnya dalam alat. Apakah hasilnya sudah sesuai? Jika tidak sesuai, kami lakukan otomasi. Pastinya proses ini akan dibantu dari teknis kami, petugas teknis kami, gitu. Sampai dengan hasilnya cukup diterima oleh laboratorium. Pertanyaan ke-10, Dr. Ricardo, digital morphology ini apakah bisa dikembangkan dengan menggunakan prinsip cell identification memakai penanda khusus? Mungkin saya bisa harus lebih spesifik kalau misalnya ingin. Ini saya akan coba hubungi terpisah Dr. Ricardo ya. Maksudnya adalah identifikasi dengan penanda khusus seperti apa. Saya move ke pertanyaan ke-11, Dr. Nabil dari Rumah Sakit Amanah, bagaimana kemampuan dalam membaca sampel yang mengalami aglutinasi? Mungkin ini sepertinya mirip ya dengan pertanyaan dengan sebelumnya dengan Dr. Novi dari RSUD Kota Bekasi tadi. Saya lanjut ke nomor 12. Dr. Nafisa bertanya, apakah ada penyesuaian lama pewarnaan otomatis pada kondisi hiperleukositosis? Apakah ada data kemampuan di SST dapat mengenal blast dengan morfologi yang tidak khas, mestinya seperti post kemo? Kalau tadi tentang hiperleukositosis sepertinya sudah dibahas, Dokter ya. Di sini untuk kemampuan mengenal sel blast dengan morfologi yang tidak khas seperti post kemo, apakah ada pengalaman, Dokter Tirsa? Untuk morfologi yang tidak khas pada post kemo itu terkadang memang dari DI ini misklasifikasi. Jadi tetap seperti yang saya katakan tadi, tetap membutuhkan interpretasi dari SPPK untuk mengklasifikasi ulang dari sel-sel tersebut, apalagi pada keadaan post kemo yang sudah selnya sudah tidak seperti yang bagus seperti itu. Baik, mohon maaf karena waktunya sedikit sempit, jadi masih ada pertanyaan lagi. Saya coba lanjutkan, Dokter ya. Di sini nomor 13 dari Dokter Nini RSUD Karanganyar. Bagaimanakah cara mengantisipasi hasil leukosit atau differ yang tidak terbaca di alat hematologi? Mungkin ini harus dicari tahu dulu, Dok, penyebabnya tidak terbaca seperti apa. Apakah karena preanalitik yang kurang baik atau memang dari segi klinisnya memang leukositnya ini tidak normal, Dok? Kalau memang misalnya tidak normal, sepertinya memang harus diverifikasi atau dibaca secara manual. Seperti itu, Dok. Dr. Tirsa, apakah ada yang ingin tambahkan, Dok? Tidak. Oke, terima kasih. Apakah masih ada waktu? Kalau saya ada 2 pertanyaan lagi dari Dr. Marjoni. Boleh panitia, jika waktu sudah habis saya bisa di stop. Mohon maaf, waktu sudah habis.
Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk informasinya. Mohon maaf untuk dokter Marjoni dan dokter Ardi, saya tidak bisa membacakan pertanyaannya secara live. Mungkin setelah ini kami bisa menghubungi dan menjawab secara offline, dokter ya. Baik, demikian materi dari Industrial Simposium dari PT Sysmex Indonesia dan juga PT Sabah Indomedica. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Tirsa telah memberikan paparan yang sangat bermanfaat pastinya untuk para peserta sekalian. Demikian saya tutup. Terima kasih sekali lagi untuk para dokter, profesor, dokter, bapak ibu sekalian. Saya Agnes dari Sysmex undur diri. Terima kasih, saya kembalikan kepada panitia.